Niat mengadu nasib di Jakarta, seorang gadis desa ini malah tragis diperkosa dan dibunuh oleh rekan kerjanya. Bahkan arwahnya bergentayangan selama 40 hari di kampung halamannya. Dia ngeberaniin diri ke situ kan, manggil-manggil neng. Pas dipanggil-panggil kok nggak nyautin. Ditengoklah bang dari pintu yang terbuka sedikit itu. Nggak nyautin juga katanya kan, neng penasaran kan, dibuka lah sama dia. Kaget banget, kaget lihat ponakan saya udah bersimbah darah di ruang tamu itu dengan keadaan posisi kepala. Ngajiin sampai kapanpun katanya kan, mau dipanggilin orang-orang pintar dari manapun, saya nggak bakalan pergi dari kampung ini bang. Saya nggak terima, saya sebelum meninggal diperkosa dulu katanya. Habis diperkosa, saya dibunuh, saya belum mau mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dulu semua? Kali ini Tilul Mustri akan menyajikan sebuah kisah yang sangat menyeramkan dan berlangsung sampai sekarang. Di samping saya sudah ada Mang Jeki. Mang Jeki sehat, Mang Jeki? Sehat bang, alhamdulillah. Tadi kan kita sempat ngobrol-ngobrol sedikit ya bang ya. Iya. Boleh diceritakan secara singkat nih bang, cerita yang sangat menyeramkan ini bang? Kejadiannya ini di bulan Agustus tahun 2012 bang, yang menimpa keponakan saya pribadi ya. Dia kan diawali berangkat kerja ke Jakarta menjadi seorang pembantu. Tapi nasibnya tragis bang. Tragisnya karena dihilangkan nyawanya seseorang. Dan sampai saat ini masih bergentayangan bang arwahnya. Waduh, sangat seru sekali kayaknya nih. Untuk lebih lengkapnya kita simak di Ngopi Horor. Oke bang, boleh diceritakan secara lengkap kisahnya nih bang? Di awal dari tahun 2012 bang kejadiannya bang. Saya kan punya ponakan perempuan bang. Dia itu keluar sekolah SMP itu udah nggak mau dilanjut. Dia minta kerja lah. Singkat ceritanya kan, ngobrol-ngobrol sama orang tua minta izin pengen kerja gitu kan, mengadu nasib ke Jakarta melalui seseorang lah yang bawa dia ke Jakarta tuh bang. Dia kerja di perumahan elit sebagai pembantu yang dimana yang punya bosnya itu orang luar negeri bang, yang istilahnya di rumahnya itu kadang-kadangnya dari paling seminggu, paling lama juga sebulan langsung pergi ke luar negeri bang, gitu. Singkat ceritanya dapat sekitar 6 bulan dia kerja di situ. Berhubungkan dia itu anak baru bang, jadi dia kerja di situ nggak sendirian. Jadi ada orang yang terdahulu kerja di situ, 2 orang. Satu tukang kebun, yang kedua supir pribadi. Ya. Singkat ceritanya dia dapat sekian bulan kerja di situ karena mungkin sering berinteraksi lah sama mereka itu yang 2 orang itu. Sampailah terjadi satu hubungan lah sama si tukang kebun itu bang. Tukang kebunnya ya bang? Tukang kebun. Singkat cerita dapat 7 bulan lah hubungan itu retak bang. Putuslah, dalam kata artian dari hubungan itu tuh putus dapat 2 bulan, keponakan saya ngejalin lagi hubungan bang sama supir pribadinya bosnya dia sendiri. Nah mungkin karena ada masalah, udah putus sama si tukang kebun itu, pacaran sama si supir pribadi itu. Berjalanlah kurang lebih 7 bulan sama si supir pribadi itu. Nah ada momen satu kesempatan bosnya pulang dari luar negeri itu ke Indonesia lagi bang. Dari situ dapat 2 minggu, bosnya balik lagi tuh ke luar negeri. Nah si supirnya itu kan otomatis nganterin lagi tuh. Habis nganterin, kebetulan dia dapat cuti. Si supir pribadi itu kampungnya di Lampung bang. Di Lampung, tersebut aja lah namanya si Rio lah gitu kan. Nah di Lampung. Nah pas si Rio itu pulang ke kampung kan otomatis bang, yang tinggal di rumah itu tinggal si keponakan saya sama si tukang kebun. Nah singkat ceritanya kan pulanglah si supirnya itu kan ke kampung, tinggal mereka berdua.
Karena mungkin masih penasaran si tukang kebun itu bang, masih punya perasaan lah, intinya dia masih suka sama ponakan saya itu. Nah terjadilah satu malam itu kejadian yang tidak disangka-sangka bang. Ponakan saya itu direnggutlah kesuciannya, itu dengan cara kasarnya diperkosa lah gitu kan. Habis diperkosa itu mungkin kan ponakan saya itu berontak. Habis berontak itu dia mau lari bang, buka kunci, karena mungkin si tukang kebun itu takut ketahuan sama orang, mungkin dia kalap atau gimana nggak tahu lah. Intinya dia masih dendam lah sama keponakan saya. Itu dipukul bang, keponakan saya pakai pajangan pot yang dari keramik itu, kepalanya sampai pecah bang. Pecah sampai berantakan lah isi kepalanya gitu kan. Singkat cerita kejadiannya itu mungkin dia kabur lah entah kemana gitu kan. Habis kejadian itu tuh semalaman bang, ponakan saya itu tergeletak jenazahnya di ruang tamu itu bang. Kan dia lari tuh dari kamar keluar, nah dapat dikejar lah sama si tukang kebun itu kan. Dapatlah di ruang tamu itu mungkin kan gitu kan. Nah tergeletak semalaman itu bang. Nah singkat ceritanya kan kabur lah mungkin setelah ngebunuh keponakan saya itu, nggak tahu kemana lah gitu kan. Paginya itu kan datang bang tukang sayur tuh dari gerbang kan, dari luar gerbang tuh dipanggil-panggil, neng, biasanya langsung nyautin kan. Nah si neneng waktu itu nggak nyautin bang, karena tukang sayur itu buru-buru, dia mau keliling lagi takut kesiangan. Dibukalah gerbang, karena kebetulan nggak dikunci bang. Masuk, dipanggil lagi lah dari depan tuh kan, dari pintu depan tuh. Nggak nyautin lagi, dicari ke belakang nggak nyautin. Pas kebetulan dia keliling ke pintu utama yang depan itu, dia ngelihat pintu nggak ketutup bang, ada terbuka sedikit lah. Dia ngeberaniin diri ke situ kan, manggil-manggil neng. Pas dipanggil-panggil kok nggak nyautin. Ditengok lah bang dari pintu yang terbuka sedikit itu, nggak nyautin juga katanya kan. Neng penasaran kan, dibuka lah sama dia, kaget banget. Kaget lihat ponakan saya udah bersimbah darah di ruang tamu itu dengan keadaan posisi kepala hancur bang, kepala belakang ini hancur bang. Dia posisinya tengkurap, pakai baju tidur tuh udah sobek-sobek. Itu penerangan dari tukang sayur ya. Soalnya itu pernah diliput salah satu stasiun TV di Indonesia ini bang, pernah masuk liputan. Nah singkat ceritanya kan adalah kabar ke kampung bang, bahwa keponakan saya itu meninggal. Cuman kan waktu itu ada yang ngasih kabar ke kampung itu nggak jelas lah meninggalnya, yang penting nyampainya ke kampung itu kan kabarnya cuma meninggal aja gitu kan. Nah itu kan dibawa dulu mungkin kan di Jakarta tuh diotopsi atau gimana, saya juga kurang paham bang ya. Jenazahnya kan dibawa pulang tuh bang, setelah 2 hari itu ke kampung, nyampe ke kampung halaman saya lah gitu kan. Waktu itu saya juga ikut nungguin bang ambulannya datang gitu kan. Itu waktu itu datangnya sekitar jam 2 siang lah, jam 2 siang turun dari ambulan. Saya bantulah evakuasi kan ke rumah tuh, saya gotong-gotong sama keluarga lah. Waktu itu kan pakai kantong bang, pakai kantong jenazah. Pas nyampe di depan rumah kan mau dimandiin lagi tuh, keluarga minta dibersihin lagi karena ngelihat pas dibuka kantongnya itu kan lihat masih banyak percak-percak darah tuh bang. Darahnya itu masih aja ada yang netes bang, walaupun udah 2 hari 2 malam gitu kan di Jakartanya. Pas dibawa ke kampung itu keluarga mohon kan mau minta dimandiin lagi sebelum dimakamkan gitu kan. Singkat ceritanya dimandiin lah bang. Bener itu bang, waktu saya lihat pas dibuka dari kantong ikut ngegotong mau di tempat pemandian tuh kan, saya lihatnya pecah bang. Hancur ini bang, isinya juga kelihatan bang. Sampai saya juga mohon maaf ya, sampai mau muntah-muntah bang lihat itu, saking itu ngerinya gitu kan. Singkat cerita habis dimandiin, dikapanin lah gitu kan, dikapanin, dikuburin gitu bang. Semalam habis dimakamin itu bang, kampung heboh bang, saya pribadi juga ngalamin bang. Ada kejadian? Ada kejadian bang, kejadiannya awalnya ngedengar suara orang nangis bang di depan rumah tuh, nangis. Jam berapa malam kejadiannya bang? Kejadiannya nggak begitu malam-malam amat sih bang, waktu itu sekitar jam 9-an lah, jam 9 malam gitu kan. Awalnya kita kan habis ngaji tahlil tuh kan, biasa habis tahlilan itu kan beresnya jam 8 bang. Jam 9 kan udah pada bubar tuh yang tahlilan di rumah tuh. Saya juga masih duduk-duduk tuh sama ibu
almarhum, sama ya bapak almarhum, berkeluarga lah 4 orang gitu kan. Setelah itu kan ya namanya lagi posisi masih duka bang, ibunya masuk ke kamar, bapaknya masuk ke kamar. Pas jam 9:30 saya dengar bang, pertamanya orang nangis tuh suaranya jauh banget bang, jauh deket. Otomatis kan saya penasaran bang, takutnya anak tetangga atau tetangga yang berantem gitu kan. Saya tengok tuh dari jendela bang, awal-awalnya nggak ada apa-apa bang. Saya masuk lagi, selang beberapa menit kejadian lagi tuh bang, nangis lagi sambil minta tolong tuh bang, teriak-teriak kayak orang gimana sih yang minta tolongnya itu kayak orang bener-bener ketakutan lah gitu kan. Saya makanya saya ngeberaniin diri keluar tuh nengok, takutnya ada tetangga yang kena musibah atau siapa gitu kan. Pasti tengok bang, almarhum itu bang, Almarhum itu ada di depan bang. Saya aja sampai menggigil, kaget gitu kan, langsung tutup pintu masuk lagi. Saya mikirnya ini halusinasi apa gimana gitu kan. Udah gitu saya masuk, saya manggil lah sama ibunya itu kan, saya manggilnya kan bibi gitu kan. Saya cerita tuh bang ke ibunya kan, saya panggil kan, saya manggilnya sama ibu almarhum itu kan bibi, bibi saya bilang kan, ya ada apa, sini bi bentar, saya bilang. Barusan di depan saya lihat ada almarhumah neneng masih pakai pakaian tidur dengan keadaan bang yang saya ngeri itu bersimbah darah. Masih tercium banget bang itu bau apa, bau amisnya gitu kan. Saya bilang ngeri lah pokoknya gitu kan. Bibi otomatis kan dia marah tuh sama saya kan, masa sih katanya baru aja tadi sore dikuburinnya, masa katanya udah gentayangan jam segini, kamu jangan ngada-ngada gitu kan. Ya udah bi, kalau nggak percaya saya mau pulang, tapi saya takut bi, saya bilang kan. Kalau bisa saya anterin lah pulang, saya bilang kan. Kebetulan rumah saya agak jauh lah bang dari rumah almarhum itu. Dianterin lah singkat ceritanya. Nyampe ke rumah saya cerita bang sama bapak, pak saya bilang, barusan saya bilang kan di rumah bibi kok jam segini si nenek udah gentayangan, saya bilang. Yang saya herannya itu pak, dia teriak-teriak nangis sambil minta tolong terus pak, saya gituin aja. Kata bapak saya bilang, masa sih jam segini gitu kan. Gak percayalah kan bapak, gak percaya. Singkat ceritanya saya istirahat tuh bang, masuk kamar tidur lah. Udah kayak gitu kan, rebahan-rebahan di kamar. Ternyata pas jam 2 tuh kan biasa ibu saya bikin gorengan tuh bang, buat jualan pagi gitu kan. Dia jam 2 tuh ke pasar belanja bahan-bahan buat bikin gorengan paginya tuh bang. Awalnya nggak ada apa-apa kan, pas begitu ibu saya keluar dari pintu dapur tuh kan bang, biasanya kan dia kalau mau ke pasar suka lewat belakang tuh. Pas buka pintu katanya bang, ibu saya sampai mau pingsan, nggak bisa jalan bang, lihat sosok nenek itu masih kayak yang saya lihat. Teriak-teriak kan ibu, astagfirullahaladzim, manggil bapak saya, ada apa? Itu ada si neneng katanya di samping rumah, masih pakai pakaian tidur yang kayak kemarin itu katanya, sama bajunya penuh dengan darah katanya bang. Otomatis kan kaget lah saya bangun, ada apa bu, ada apa bu? Si neneng, ya kan saya bilang bener. Singkat cerita nggak jadilah ibu kan ke pasar, masuklah ke rumah. Habis itu kan ngobrol-ngobrol kita bang, ngebahas masalah nenek, kok bisa percaya nggak percaya, kita kan sebagai keluarga gitu bang kan. Udah meninggalnya kayak gini, kok akhirnya juga begitu gitu kan. Harus ngentayangin ke keluarga gitu kan. Kalau emang ada apa-apa kenapa nggak datang dalam mimpi aja gitu kan, kata keluarga, nggak usah nampakin sosok yang menyeramkan kayak gitu bang. Ya namanya kita orang kampung kan, baru lihat-lihat kayak gitu bang, kaget lah gitu kan. Nah singkat cerita bang, sudah kejadian itu tuh ibu masuk lagi ke kamar, istirahat lagi lah, nggak jadi ke pasar karena kaget dia kan. Sama bapak saya juga masuk lagi ke kamar tidur. Nah singkat cerita paginya saya bangun tuh bang, bangun biasalah gitu ya, aktivitas gitu kan sehari-hari. Ternyata waktu malam itu juga bukan keluarga saya aja bang yang langsung diteror tuh bang sama si almarhum neneng itu. Ada beberapa saudara juga yang sama ngalamin kayak saya bang, yang awalnya ngedengar suara nangis terus minta tolong bang. Pas begitu ditengok keluar, itulah sosok neneng katanya. Rame lah di keluarga tuh bang, udah ngobrol-ngobrol. Udah waktu itu ya namanya kita punya aktivitas bang, ya, saya berangkat kerja lah. Berangkat kerja biasalah, sehari-hari saya biasa bawa angkot lah bang, narik angkot gitu kan. Udah lah, singkat cerita sore harinya saya pulang lagi nih bang ke rumah biasa habis kerja, ngobrol-ngobrol sama keluarga.
waktu di hari itu tuh biasalah habis maghrib tuh biasa ngadain pengajian lagi, sampai dibahas lah sama keluarga gitu kan ke Pak Ustadznya, semalam ada kejadian seperti itulah, dibilangin ke Pak Ustadz. Kata Pak Ustadz, ya udah kita coba aja doain dari sekarang. Doain, habis tahlilan itu beres jam biasalah 8:30 gitu kan. Habis tahlilan itu biasa bang, belum pada bubar kan, masih ramai lah di situ. Waktu itu kebetulan nggak langsung bubar karena mendengar ada kejadian malam kemarin itu yang si Neneng nampakin sosoknya sama saya, sama bapak, sama ibu, terus sama keluarga yang lainnya kan. Dibahas lah di situ bang, dibahas kenapa kok ya si Neneng bisa kayak gitu kan, bisa gentayangan kata ibunya, kata bapaknya, dibahas lah. Habis pembahasan itu nyampe jam 11 malam bang, sampai jam 11 malam bubar lah. Saya pulang, yang lainnya juga saudara-saudara yang lain pulang. Malam keduanya bang, kejadian lagi tuh bang. Kejadiannya bukan sama saudara sih, tapi tetangga yang masih di ruang lingkup situ bang, yang deket-deket sama rumah si almarhum. Itu lebih parah bang. Itu nggak ada suara nangis, nggak ada apa, cuman ketuk-ketuk pintu bang, ketuk-ketuk pintu. Cuman di situ kan yang punya rumah kan dikirain ada tamu bang. Itu kejadiannya jam 11:30 malam ya. Setengah 12 malam. Kirain tetangga itu orang yang ronda, mau ngapain, apa minta air apa gitu kan, tanpa curiga. Ya bentar katanya. Pas dibuka bang, tetangga langsung pingsan bang, pingsan di situ bang. Itu sosok Neneng datang lagi bang, bergentayangan itu di kampung situ bang, dari 1 harinya 2 harinya itu terus-terusan bang, bergentayangan. Ya itu dia kalau ketemu sama orang bilangnya minta tolong gitu kan. Waktu itu kan kami di kampung situ belum tahu bang, apa maksudnya minta tolong itu gitu kan. Sementara kan lah kasusnya juga lagi ditanganin sama polisi gitu kan. Ya kita mau nolongin gimana ya, namanya juga orang udah meninggal gitu kan. Nah itu bang, malam kedua itu kejadian seperti itu. Sampai pingsan bang tetangga saya itu. Ya, paginya dia cerita datang ke rumah gitu, bahwa si Neneng itu benar-benar bergentayangan bang. Jadi yang di dekat-dekat rumah almarhum itu bang, datangin terus sama dia tuh. Malam keduanya tuh ya, malam kedua setelah dikuburin tuh bang, bergentayangan terus. Singkat cerita, udah itu udahlah pagi kan, biasalah nggak ada kejadian. Kalau pagi itu kan biasa saya juga kerja gitu kan. Dan wanita pas paginya itu saya mau berangkat kerja bang, ketemulah sama si ibu bapaknya si almarhum itu. Dia ngomong, oh bukan kamu aja katanya yang digentayangin, hampir semua warga di sini didatangin si Neneng katanya. Terus dia bilang minta tolong, kira-kira katanya arti minta tolong itu apa ya katanya kan. Saya bilang saya juga nggak tahu, mang saya gituin aja kan. Arti minta tolongnya itu apa? Karena boro-boro mau nanya gimana, orang kita udah ketakutan duluan bang. Siapa sih yang nggak serem ya, sosok orang udah meninggal datang dengan keadaan bersimbah darah bang, masih kayak pakaian yang sebelum dikebumikan itu kan bang. Saya ngobrol tuh sama bibi sama mamang saya tuh pas paginya itu kan. Saya usulin lah nyari-nyari orang pintar kayak, saya bilang kan, nyari orang pintar kemana ya, coba aja diusahain Pak Ustadz kayak kemana, saya bilang. Habis itu saya tinggal kerja bang, kerja biasa cerita, singkat cerita, sore lagi kan saya pulang kerja tuh biasalah tahlilan lagi bang, tahlil, beres tahlil itu ya biasalah 8:30 kan. Habis tahlil itu kebetulan bang, malam ketiganya itu malam Jumat bang, kebetulan saya kebagian ronda, tugas ronda tuh malam Jumat tuh. Habis tahlilan kan nggak, daripada kita nongkrong di rumah lah, udah aja ke pos ronda, karena ini juga jatah kita ngeronda gitu kan malam Jumat. Biasalah aktivitas ngeronda kayak gimana sih bang, ngopi-ngopi, main-main domino itu kan, iseng-iseng sama temen tuh. Singkat cerita, pas jam 1 itu bang, temen ngomong sama saya bisik-bisik, kamu nyium nggak katanya. Nyium apaan? Saya bilang, ini kok perasaan saya nggak enak katanya, ada bau-bau amis apa, itu mungkin apa binatang kali bang kayaknya, atau gimana gitu kan, kebawa angin. Habis itu selang 15 menit dia langsung gini-gini bang, teriak-teriak bang, kayak orang mau pingsan.
neneng sambil lari. Kita lari semua bang, seisi pos ronda itu ditinggalin bang, nggak ada yang berani tinggal di pos ronda itu bang, kabur semua bang. Itu ceritanya teman saya tuh di belakang saya kan gini bang, saya duduk, ini pos ronda kan, kita main kartu-kartu lah domino itu kan. Nah teman yang di samping saya ini, sosok neneng itu kebetulan pas banget katanya bang, di belakang saya, percis kayak apa yang pernah saya alamin itu kan, pas kejadian malam pertama itu masih pakai baju tidur yang penuh dengan darah itu bang, bersimbah darah lah gitu. Itu temen sampai mau pingsan, nggak ada suaranya, teriak-teriak, kabur kita bang dari pos ronda itu, nggak ada yang tinggal di situ lagi karena udah saking kagetnya kan. Saya cerita pulang lah, kami sama-sama pulang. Pas baru mau masuk ada orang teriak-teriak lagi bang, teriak-teriak lagi, tangga sebelah tuh, pas mau kencing katanya di kamar mandinya kan di luar tuh nggak di dalam. Pas mau masuk kamar mandi, lah sosok neneng itu minta tolong terus bang. Setiap malam tuh dia yang diomongin tolong saya gitu. Sampai akhirnya heboh lah satu kampung tuh bang, heboh satu kampung sampai 40 harinya nggak berhenti. Terornya terus-terusan bang, sampai kampung itu bisa dibilang kampung mati saat itu. Habis maghrib, habis isya udah nggak ada orang berani yang namanya keluar atau nongkrong di luar rumah tuh bang. Terkecuali yang sholat berjamaah ke masjid lah, isya mungkin adalah gitu kan, sebagian orang yang sholat gitu kan. Kalau yang biasa nongkrong, biasa aktivitas malam itu total mati bang, nggak ada bang, karena diteror sosok neneng itu bang. Nah singkat cerita kan udah 40 hari nih bang. Nah, kebetulan ada orang pintar bang, ada orang pintar dari luar kota, karena dimintain tolong sama mamang. Kata orang pintar itu, cobalah katanya cari orang yang bukan dari saudara. Buat apa kata mamang kan, coba kita panggil katanya, kita apa sih bahasanya itu kalau rohnya dipanggil dimasukin ke orang yang masih hidup, mediumisasi. Sudah itu adalah yang sedia gitu kan, sedia yang mau ngebantuin keluarga biar nggak, misalnya biar si neneng itu biar nggak penasaran, mau ditanya katanya kan sama si orang pintar itu, minta tolong apa, soalnya warga boro-boro mau nolongin, lihat sosoknya aja udah takut bang, jangankan tetangga ya, saya aja saudaranya pribadi udah ngeri lah bang, istilahnya ngerinya lihat sosok kayak gitu, gimana nggak ngeri sih bang? Bayangin aja sama abang, coba orang meninggal kayak hidup lagi gitu, minta tolong, pas dilihatin yang udah mati kan, pasti semua orang kaget lah gitu. Nah singkat cerita adalah orang yang mau gitu, tetangga itu dimasukin tuh bang, si neneng tuh arwahnya masuklah si neneng tuh kan ke tetangga itu. Dia bilang gini bang, saya sampai kapanpun ngajiin, sampai kapanpun katanya kan, mau dipanggilin orang-orang pintar dari manapun, saya nggak bakalan pergi dari kampung ini bang. Saya nggak terima, saya sebelum meninggal diperkosa dulu katanya. Habis diperkosa saya dibunuh, saya belum mau mati katanya, saya masih pengen hidup. Terus ditanya lagi, kenapa kamu selalu gentayangan di kampung ini gitu kan, kenapa kamu, sebenarnya saya mau minta tolong katanya. Kata si arwah si neneng itu yang masuk ke tetangga itu bang, mau minta tolong apa katanya, saya cuma mau menyampaikan bahwa yang ngebunuh dia itu mantan pacarnya bang, mantan pacarnya pas waktu kerja di situ, yang tukang kebun itu orang Jawa bang. Dia bilang kalau belum ketemu atau belum tertangkap katanya yang membunuh saya, mantan pacar saya itu katanya, sampai kapanpun saya tetap akan bergentayangan bang, karena saya belum mau mati, kenapa saya harus dipaksa buat mati katanya. Yang keduanya dia sakit hatinya, kenapa saya diperkosa, kenapa saya kok bisa dipaksa mati, sebenarnya saya masih mau hidup. Itu bang, 40 hari itu bang. Nah sudah itu kan ditanya kan, yang mantan pacar kamu itu siapa? Yang itu yang dulu satu kerjaan sama saya di Jakarta, siapa namanya katanya, si Joko. Orang mana aslinya? Saya nggak bisa nyebutin alamat jelasnya bang di sini ya, saya sebutin daerahnya boleh ya? Orang Jawa katanya.
Oh gitu ya katanya. Tapi tetap katanya, walaupun kayak gimana pun belum tertangkap si Joko itu katanya, saya akan tetap terus datang sama siapapun katanya. Saya soalnya belum ridho, belum ikhlas saya mati katanya. Saya masih punya cita-cita katanya. Saya masih pengen hidup katanya Bang. Nah sudah itu kan di apa? Ya udah katanya, kalau kayak gitu ntar coba, kata orang pintar itu, ntar biar saya coba bantu nyari si Joko katanya. Dia bilang saya masih akan tetap di sini katanya. Kalau si Joko belum ketemu katanya. Kata orang pintar, ya udah kamu yang tenang ya katanya gitu kan. Sekarang kamu pulang, saya doain kamu biar tenang. Tapi tetap Bang, dia bilang saya mau keluar dari tubuh ini katanya. Tapi saya nggak bakalan pergi Bang. Masih akan tetap di kampung ini katanya, nungguin sampai si Joko ketemu. Udah lah dibacain doa kan sama si orang pintar itu. Udah 40 hari itu udah Bang, agak aman lah. Aman kan, aman. Tapi Bang, selang beberapa minggu dari seorang pintar itu mediumisasi, kejadian lagi Bang. Itu hampir sama, serupa gitu, dia menampakinya kayak gitu kan. Cuman yang lebih parahnya itu dia udah berani gedor-gedor ke rumah Bang. Tetangga itu hampir tiap malam Bang didatangin terus, dia minta tolong sambil nangis tuh Bang. Ya karena udah ngedenger ya tetangga-tetangga itu. Tapi ada aja Bang orang yang penasaran itu kan, bener nggak sih si Neneng gentayangan? Masa sih orang meninggal bisa gentayangan gitu kan? Pas dibuka Bang, bener katanya, kata si Neneng, kata si tetangga itu si Neneng gentayangan Bang. Dah singkat ceritanya, udah kayak gitu tetangga cerita nih jadi rame Bang. Udah 40 harinya juga, cuman beberapa minggu itu Bang nggak adanya gitu kan. Otomatis kan warga udah mulai tenang-tenang tuh 2 minggu tuh, karena nggak ada ngedengar kabar lagi. Tapi selepas 2 minggu itu Bang, kejadian lagi, neror lagi warga Bang. Karena waktu itu kan belum ada kabar nih, belum ada kabar kalau si Joko itu tertangkap atau nyerahin diri gitu kan. Soalnya kan polisi juga waktu itu ngabarinnya belum ada kabar katanya kan, masih dalam pencarian gitu kan. Kan ada polisi dari Jakarta ngabarin ke rumah gitu kan, ke bibi sama ke mama. Itu yang lebih parahnya, kasihannya orang-orang yang jualan malam tuh Bang, yang nggak tahu orang luar tuh Bang. Ini ceritanya kan ada yang suka jualan makanan tuh Bang, jualan makanan kalau malam keliling tuh. Dia nggak tahu mungkin kan, tuh jam 11 dia lewat ke kampung saya tuh Bang, ada cewek katanya Bang, manggil-manggil katanya. Ya namanya orang jualan dipanggil-panggil kan seneng Bang. Dia tungguin, katanya lama Bang itu Bang, dia tungguin. Pas ditungguin gak datang-datang tuh penasaran dari mana suaranya kan. Itu dari belakang rumah bibi saya katanya Bang, yang ada gang kecil lah gitu kan. Disamperin lah. Ya kalau mau belilah ke sini katanya kan. Manggil-manggil kok saya tungguin dari tadi nggak nyamperin katanya kan. Nggak ada jawaban Bang, nggak nyaut. Penasaran lah dia Bang. Pas ditengok, sosok Neneng itu lagi duduk katanya Bang. Lagi duduk. Ya posisinya duduk, tapi dengan keadaan masih sama Bang, masih bersimbah darah gitu kan. Sampai teriak-teriak lah gitu kan. Orang yang jualan itu, otomatis kan warga ngedengar teriak, takutnya ada apa. Pas ditanya, ada apa Mang, teriak-teriak yang segini katanya kan, kayak orang ketakutan. Itu katanya ada juri perempuan katanya. Tadinya manggil-manggil, beli, pasti tungguin lama nggak ada. Pas saya samperin, itulah katanya ada perempuan katanya pakai baju tidur, tapi kepalanya penuh dengan darah Bang. Nah dari situ ramai lagi tuh Bang warga, wah si Neneng nih gentayangan lagi, sampai sebagian warga ada yang nginep di saudaranya gitu Bang. Kampung tuh kayak kampung mati lah, isinya kayak nggak ada isinya gitu kan kalau malam tuh. Itu lumayan lama Bang, lumayan lama, ada sekitar 2 bulanan lah kayak gitu terus-terusan. Nah alhamdulillahnya berkurangnya teror si Neneng itu adalah kabar dari polisi Bang, bahwa si tersangkanya itu si Joko udah tertangkap, ngasih kabar lah ke kampung kan. Proses udah diproses. Nah dari situ mulai agak aman Bang, aman. Cuman ya amannya nggak lama Bang, selang berapa bulan, nah ada lagi tapi jarang-jarang Bang.
Itu nerornya nggak ke warga bang, nggak ke rumah-rumah lagi bang. Cuman sekali-kali masih suka nemuin orang yang ronda bang. Warga-warga yang ronda itu apa digentayangin terus, walaupun si Joko udah ketangkap. Dari situ kan keluarga saya pribadi seperti saya ya kan, itu ponakan saya ya, sepupu lah gitu kan, terus ibunya, bapaknya, mamang saya, itu keluarga saya merasa malu bang. Malu lah, maksudnya malu, kasihan juga kan di kampung kok si Neneng bisa kayak gini, tersangkanya udah ketangkap gitu kan, tapi masih gentayangan gitu kan. Nah dari situlah ada timbul inisiatif buat ngaji di makamnya itu bang. Itu selama 7 hari bang, 7 malam kita ngadain pengajian, tahlilan segala rupa lah gitu kan di makamnya itu bang, di kuburannya itu kan, sampai ngundang-ngundang kayak gitu ternama lah dari luar kampung gitu kan. Nah dari situ tuh baru alhamdulillah bang, nggak ada lagi penampakan si Neneng itu di kampung saya bang. Cuman kalau masalah itu nggak lama ya, sekali-kali ada lagi gitu bang. Cuman tidak se ekstrim dulu lah, istilahnya tidak kayak awal-awal dia meninggal sampai 40 harinya itu kan bener-bener hampir tiap malam lah ada aja kabar gitu ke rumah kan, tetangga, saudara, apalagi kalau saudara-saudara dekat udah jelas lah didatangin semua gitu. Nah sekarang juga bang masih ada aja yang kebetulan kalau pulang malam kerja gitu masih suka lihat sosok si Neneng dengan posisi pakai baju berdiri di depan rumah bang. Panjang ya terornya ya bang. Iya bang, lama lah itu terornya nggak beres-beres, sampai udah beberapa bulan tuh kalau nggak salah udah mulai jarang-jarang karena ibunya almarhum itu, bibi saya merasa malu sama warga dengan kejadian meninggalnya almarhumah itu, sampailah dikosongin bang rumahnya itu. Beliau tuh pulang ke Jawa, tuh rumah tuh dikosongin mau dijual bang. Nyampe sekarang bang itu rumah nggak laku-laku bang. Nggak laku-laku. Setiap ada orang peminat yang mau beli, kan biasa tuh video-video, foto-foto itu selalu ada penampakan dia bang, si almarhum sampai sekarang bang. Waduh. Tapi nggak se ekstrim dulu lah, sekarang jarang-jarang lah gitu kan. Yang rumahnya pun sampai sekarang terbengkalai bang, mau dijual pun nggak laku-laku. Itulah cerita saya bang. Waduh, ceritanya seram banget ya bang ya. Ini ada beberapa pertanyaan ya bang ya. Kan waktu itu si almarhum, si jenazahnya dibawa ke kampung ya bang, dan timbullah teror di kampung. Abang pernah dapat cerita nggak bagaimana kondisi di lokasi TKP di tempat pembunuhannya ya? Itu apakah ada cerita si Neneng juga neror di sana bang? Itu katanya lebih ekstrim dari di kampung bang. Itu kan ada yang si supirnya itu ya, si pacarnya itu ya, supirnya itu kan datang bang ke rumah tuh, yang istilahnya lihat ya apa silaturahmi kah gitu kan. Dia juga waktu kejadian lagi nggak ada di situ kan, lagi di kampung ya kan, di Lampung. Nah, pas dapat kabar itu dia sempat ke rumah tuh bang, tapi udah beberapa bulan meninggalnya si Neneng tuh lah, dia datang. Dia juga cerita bang, di tempat kerjanya sekarang itu dia berhentinya satu karena udah kejadian itu ya, bukan karena takut jadi apa-apa, cuman emang si Neneng selalu ada katanya bang di rumah itu bang, bergentayangan bang di perumahan yang bekas Neneng kerja itu. Sampai si pacarnya yang orang Lampung itu pun berhenti bang, sampai rame lah katanya di komplek itu bang, di area kejadian itu bang. Nah sampai sekarang juga dengar kabar suka ada sekali-kali penampakannya di Jakarta juga sama. Kalau di kampung sih udah jelas sampai sekarang bang. Pokoknya kalau udah lewat jam 11 pasti ada aja, kalau malam-malam tertentu gitu bang, nggak tiap malam sih, malam-malam tertentu kalau kebetulan ada orang luar tapi sih bukan orang kampung pribadi gitu, kalau ada orang yang main dari luar suka ada aja kabarnya kalau suka lihat ada sosok perempuan yang kepalanya pecah penuh dengan darah katanya bang, pakai baju tidur, suka berdiri di depan rumah yang kosong sekarang bang. Setelah dilakukan ritual minimalisasi ya dengan adanya orang pintar terhadap warga ya yang dimasuki arwah si Neneng, itu kan selang berapa lama
kejadian tertangkapnya tersangkanya ya, Iya. itu pihak keluarga ada datang ke Jakarta untuk melakukan pertanyaan-pertanyaan ke tersangka nggak, motifnya apa, terus apakah dia juga cerita Oh, ada. dihantui nggak sama sosok itu? Ada. Jadi itu ayahnya almarhum, bapaknya almarhum, kan dia pengen tahu ya tersangkanya, kan gak dibawa ke sini Bang. Dia datang lah, ada kabar dari polisi itu datang ke sana. Jadi motifnya satu, dia itu masih suka katanya. Yang kedua, intinya dia cemburu lihat kedekatannya sama temennya yang satu lagi tuh, sama si supir tuh, si Joko tuh cemburu sama supir pribadi yang masih satu tempat kerjaan, kan si Joko tukang kebun situ. Waktu itu pengakuannya sama polisi, dia dendam karena dia diputusin katanya sama si almarhum neneng ini. Habis diputusin itu, nah dia cemburunya, kok kenapa katanya harus pacaran sama temen deket juga gitu kan, masih satu kerjaan. Itulah Bang, motif pembunuhan itu intinya dendam, sama dia masih punya rasa pengen memiliki gitu kan Bang. Jadi dia bilang daripada nikah sama orang, ya masih mending dihilangin aja nyawanya gitu Bang. Itu kabar terakhir dari ayahnya itu kayak gitu. Ada cerita-cerita mistis yang disampaikan nggak oleh si tersangka ini? Ya makanya ada Bang, dia makanya tertangkap itu bukan karena dia menyerahkan diri Bang, karena dia terus datangin kan, diteror terus-terusan tiap malam sama sosok almarhum, minta untuk pertanggungjawabannya. Makanya dia sampai nyerahin diri ke polisi gitu. Jadi pengakuannya tuh hampir tiap malam dia nggak bisa tidur. Selama buron itu Bang, kemanapun katanya dia udah pulang ke Jawa, udah ke Sumatera, udah kemana-mana, tetap aja terus-terusan katanya Bang, diteror sama sosok si neneng itu. Makanya akhirnya dia balik lagi ke Jakarta. Nah, laporan lah ke polisi, nyerahin diri lah ke polisi gitu. Aduh Bang, seram sekali ya ceritanya. Mudah-mudahan almarhumah neneng ini bisa diterima iman Islamnya ya Bang ya. Amin Bang. Dan keluarga diberi ketabahan ya Bang ya, dan semoga arwahnya tidak bergentayangan lagi di kampung ataupun di tempat yang sebelumnya beliau bekerja ya Bang ya. Amin, amin. Dan intinya ya mudah-mudahan pelajaran dari kasus almarhum neneng ini bisa kita ambil hikmah positifnya ya Bang ya. Ya, betul. Bang Jeki, makasih nih udah bisa cerita di Tilul Misteri ya Bang ya. Sama-sama Bang. Sehat-sehat selalu Bang Jeki dan keluarga. Amin. Untuk kalian yang mempunyai kisah-kisah menyeramkan, bisa kirim DM ke Instagram Tilul Misteri. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Tilul Misteri biar Tilul Misteri makin bisa menghibur teman-teman semua. Akhir kata, saya Sufyan Sauri, Bang Jeki di sini undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.